Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Gede Krishna Arisudana, selaku Guru Pendidikan Agama Hindu di SMA Negeri 2 Tejakula, Provinsi Bali. Pada tahun pelajaran 2022 sampai tahun 2023 tepatnya, SMA Negeri 2 Tejakula menerapkan kurikulum merdeka dengan mengambil jalur mandiri berubah. Sekolah ini berlokasi di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, berjarak kurang lebih 28 km dari pusat eks Pelabuhan Buleleng. Tepatnya, sekolah ini memperoleh SK pendirian sekolah pada tanggal 13 Juni 2006. Di mana sekolah ini merupakan hasil perubahan dari sekolah swasta yang bernama SMA Yuda Dharma. Dalam perkembangannya, sekolah ini memiliki banyak tantangan. Khususnya kesan kurang positif terhadap sekolah ini masih begitu melekat pada ingatan masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sekolah sangat kecil. Informasi terkait sekolah di dunia maya nyaris tidak ada. Jumlah siswa yang diterima dari tahun ke tahun terus menurun. Latar belakang ekonomi siswa yang sangat rendah, minat berwirausaha siswa sangat belum terbangun, dan kemampuan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi juga sangat kecil. Sebagai salah satu upaya khusus dalam memperbaiki kualitas pelayanan sekolah, terutama di bidang pembelajaran, maka kurikulum merdeka dirasa tepat dalam menjawab permasalahan dan latar belakang siswa yang masih rendah minatnya untuk berwirausaha, yang sebenarnya dapat menjawab kondisi permasalahan ekonomi siswa yang tergolong rendah. Melalui penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, harapan kedepannya adalah setiap lulusan memiliki pengalaman dalam melihat peluang-peluang bisnis dan wirausaha yang tepat untuk dikembangkan. Sebagai salah satu koordinator P5 merasa bersyukur dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Hal ini disebabkan karena sekolah memiliki banyak masalah yang segera harus diatasi. Namun selama ini tidak sempat diselesaikan dengan sempurna karena keterbatasan waktu dan terlalu fokus pada pembelajaran intrakurikuler. Beberapa masalah tersebut diantaranya adalah: yang pertama, penurunan karakter yang ditunjukkan oleh siswa dapat terlihat dari perilaku yang dilakukan oleh siswa secara umum, yang mana dimensi profil pelajar Pancasila yang diharapkan pada mereka belum teramati dengan baik. Kedua, siswa masih belum mampu memanfaatkan dan mengoptimalkan gawainya secara bijak. Mereka justru memiliki karakter buruk disebabkan pemanfaatan gawai yang kurang terarah. Ketiga, literasi siswa masih sangat rendah. Banyak siswa yang sulit menangkap peluang usaha yang cocok untuk generasi muda. Siswa juga kesulitan menghubungkan informasi yang ada untuk membuat kesimpulan dan kesulitan untuk mengungkapkan pikiran mereka dalam bentuk tulisan. Kondisi ini terlihat dari keseharian mereka dalam proses pembelajaran serta dilengkapi oleh data-data rapor pendidikan kami. 4. Numerasi yang masih rendah. Hal itu tercermin dari hasil wawancara saya bersama guru matematika yang ada di sekolah, bahwa masih banyak siswa yang tidak bisa memahami dasar perhitungan matematika dengan baik. Hal ini juga diperkuat dengan nilai rapor pendidikan tahun 2023 menunjukkan nilai literasi dan numerasi sekolah kami ada pada nilai sedang. 5. Kondisi ekonomi siswa berada pada taraf menengah dan kebanyakan kurang mampu, padahal mereka sangat memerlukan ilmu pengetahuan tentang cara kerja uang melalui kegiatan berwirausaha, di mana mereka bisa bergotong royong dalam menjalin kerjasama dan berpikir secara kritis dalam membaca peluang usaha yang mana hasilnya bisa membantu mereka ke depan dalam bertahan hidup. Berdasarkan analisis lebih lanjut, didapatkan beberapa penyebab dari timbulnya masalah-masalah tersebut, yaitu yang pertama, belum dilaksanakannya program yang tepat untuk meningkatkan karakter siswa, sehingga belum terjadinya penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah. Nah, hal ini mungkin terjadi karena sebelum tahun 2022, sekolah belum menerapkan kurikulum merdeka. Yang kedua, belum dilaksanakannya program-program yang mengajak siswa dalam memanfaatkan gawainya untuk hal-hal yang positif. Selama ini, justru penggunaan gawai atau HP dilarang atau dianggap tabu di sekolah. Yang ketiga, sekolah belum memiliki program pemanfaatan sosial media dan media digital lainnya untuk mengoptimalkan cara siswa membaca peluang usaha yang tepat dibangun dari sejak muda, sehingga cara berpikir kritis siswa dalam melihat celah bisnis menjadi
asah. Yang keempat, sekolah belum melakukan kegiatan pembelajaran yang serius dalam mengenalkan pentingnya membangun mindset, menjadi wirausahawan dari sejak masa muda, dan pentingnya memanfaatkan gawai untuk meningkatkan pemahaman numerasi dan taraf ekonomi pribadi siswa dari sejak masa remaja. Yang kelima, siswa membutuhkan ruang dan waktu untuk mengenal dan mencoba pengalaman baru dalam berwirausaha untuk menghasilkan output yang siap mental di dunia nyata setelah menyelesaikan masa pendidikan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kami bersepakat untuk menyelesaikan berbagai tantangan yang ada melalui proyek P5 dengan mengambil tema kewirausahaan dalam topik Bukalapak, di mana tujuan dari proyek ini adalah peserta didik menjadi inovatif dan terampil dalam berwirausaha. Pada pelaksanaan proyek ini, masing-masing kelas dibentuk menjadi 2 kelompok besar, di mana setiap kelompok terdiri dari 15 sampai 16 siswa. Hari pertama, siswa diberikan pemberian materi mengenai kewirausahaan. Di hari kedua, siswa kemudian diajarkan bagaimana mencari perhitungan harga pokok penjualan dan mencari titik impas untuk mempermudah siswa mencari perhitungan laba rugi. Setelah itu, di hari ketiga, siswa diajarkan oleh para mentor untuk menentukan makanan yang akan dijual, bagaimana memanfaatkan perkembangan digitalisasi atau pemanfaatan aplikasi berbasis artificial intelligence dalam menyusun menu, hingga pemilihan marketing strategi yang tepat. Pada puncak pelaksanaan P5 di hari keempat dan kelima, siswa diberikan modal oleh pihak sekolah yang berperan sebagai bank sekolah selaku pemberi pinjaman modal, dan siswa diberikan izin untuk meminjam modal di bank sekolah kurang lebih kisaran 200.000 hingga 500.000 rupiah yang dikelola langsung oleh siswa dengan pendampingan dari masing-masing guru pendamping. Selama P5 kewirausahaan, siswa tampak asyik dalam menjalankan kegiatan yang ditandai dengan kerjasama yang baik melalui display produk yang tersaji secara bervariatif, dan adanya akustik perform dari siswa sebagai cara berpikir kritis mereka dalam berwirausaha. Bahagianya lagi adalah bahwa siswa juga memperoleh untung besar dari Bukalapak ini, dan modal yang dipinjamkan sudah dapat dikembalikan ke pihak sekolah selaku pemberi pinjaman modal. Berkat Bukalapak, jiwa kewirausahaan siswa meningkat dan motivasi mereka untuk berwirausaha juga semakin tinggi. Hal itu kemudian diimplementasikan dalam kompetisi fiksi tahun 2024 yang mengakomodir kemampuan siswa dalam berinovasi di bidang wirausaha. Luar biasanya lagi adalah siswa yang baru pertama kali mengikuti fiksi ini dengan kemampuan wirausaha yang diberikan melalui P5 dengan topik Bukalapak memberikan hasil yang maksimal. 2 tim sekaligus lolos final dan menjadi satu-satunya dari Kabupaten Buleleng pada kategori pengembangan usaha bidang boga dan kriya yang mewakili Bali di tingkat nasional. Harapan dengan adanya program proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 ini mampu menginspirasi peserta didik untuk berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya. Dampak lain yang juga muncul dari pelaksanaan proyek ini bahwa siswa semakin senang mendengarkan kiat-kiat sukses. Selain itu, banyak sekolah kini mulai melirik tema P5 dengan topik Bukalapak yang dibuat. Ditandai dengan seringnya Kepala SMA Negeri 2 Tejakula diundang ke berbagai sekolah lain untuk membagikan praktik baiknya. Ya, salah satunya adalah Bukalapak. Dalam proyek ini, penguatan profil pelajar Pancasila yang dikembangkan adalah gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Saya sangat bersyukur bahwa dengan diadakannya P5 dengan topik Bukalapak ini menjadikan siswa semakin berpacu dalam waktu dan semangat melaju untuk maju sesuai dengan visi sekolah, yaitu Smart Mandala. Hal ini berdampak sangat positif, terutama pada perubahan rapor pendidikan sekolah pada tahun 2024 dalam rangka berpartisipasi merayakan Hari Guru Nasional tahun 2024 dalam Jambore GTK Hebat. Besar harapan kami praktik baik ini bisa diimbaskan lebih luas lagi dan memberikan dampak yang lebih banyak lagi. Terima kasih Pak Krisna, sebuah proyek yang luar biasa yang dilaksanakan, yang tidak hanya sekadar mampu meningkatkan karakter siswa kita serta pembentukan dimensi profil pelajar Pancasila, namun juga mengajak siswa kita keluar dari masalah yang dihadapi selama ini. Dengan pemahaman kewirausahaan yang bagus melalui Bukalapak, anak-anak mampu meningkatkan jiwa wirausaha dan sebagai bekal mereka nanti dalam menghadapi dunia nyata. Semangat! Salam harmoni.